Bisa silent aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah untuk wabarakatuh. kali ini kita berjumpa lagi pada kesempatan yang baik, bagus, dan semoga barokah pada pagi hari ini. Untuk kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai dunia BMT lagi. Khususnya kita akan membahas bagaimana sih BMT itu diawasi, seperti apa BMT itu diawasi, dan pengawasan-pengawasan yang ada di BMT atau koperasi itu seperti apa. Biar nanti teman-teman di luar sana ketika nanti misal kata nih ya mau menjadi anggota di BMT atau mau punya simpanan di BMT katakanlah 10 juta, 50 juta, 100 juta atau berapa juta, sudah tidak was-was lagi karena sudah tahu oh ternyata BMT itu ada pengawasan, sistem pengawasan yang seperti itu. Jadi sudah ada rasa gimana ya, yakin lah, sudah nggak ada was-was lagi ketika nanti teman-teman nanti mau melakukan simpanan atau menjadi anggota di koperasi atau di BMT seperti itu. Nah, alhamdulillah untuk pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua tamu yang sangat bagus sekali ya menurut kami. Beliau adalah Pak Toto dan juga Bu Dewi. Beliau ya orang yang cukup berpengaruh gitu ya di BMT kami seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, langsung kita perkenalkan dulu untuk narasumber kita, dua narasumber kita pada pagi hari ini. Monggo silakan diperkenalkan diri Pak Toto dan juga Bu Dewi. Ya, seperti biasanya saya Toto Sukamto, kebetulan diamanai yang dituakan di BMT Insan Mandiri ini. Dan kenapa podcast ini selalu lahir? Harapan kami satu, untuk menjadi pembelajaran bagi kami BMT Insan Mandiri. Juga kalau didengar, dilihat teman-teman koperasi, mungkin ada sisi positifnya bisa dimanfaatkan. Tapi kalau ada kekurangannya, mohon diberi masukan begitu. Semoga hari ini nanti ada manfaatnya yang berkaitan dengan audit internal dan SPI. Amin. Ini Bu Dewi. Perkenalkan, nama saya Dewi Purwati. Saya di BMT Insan Mandiri sebagai audit internal. Begitu, Mas Saiful. Ya, terima kasih. Dari dua beliau ini kita akan sedikit mengulik tentang bagaimana pengawasan di BMT Insan Mandiri gitu. Iya. Karena secara garis besar itu kalau boleh saya simpulkan gitu ya Pak Iya. Toto. Itu kan kita diawasi oleh ada dua pengawasan, dua sistem Iya, pengawasan, iya. baik itu dari luar dan juga dari dalam kita Internal sendiri. dan eksternal ya. Nah, seperti itu. Mungkin sebelum ke Bu Dewi, mungkin sedikit lah bisa disampaikan oleh Pak Sukamto atau Ya. untuk enaknya kita sebut Pak Toto saja karena Iya, familiarnya beliau dipanggil Pak Iya, Toto seperti iya. itu ya teman-teman. Iya, Nah, iya. monggo Pak Toto, silakan disampaikan untuk audit yang eksternal kita itu seperti apa, diawasi oleh siapa, sistemnya seperti apa, Iya. seperti itu Pak. Jadi secara umum di audit internal kami ada Bu Dewi, salah satunya Bu Dewi. Biarpun teman-teman lain juga manajer cabang juga ikut mengawasi, tetapi lebih intens Bu Dewi yang di bidangnya. Di eksternal, jadi ada pengawasan di internal dan eksternal. Iya. Di internal jelas ada manajemen kami yang menugaskan staf atau karyawan. Kemudian di eksternal itu yang saat ini sebenarnya induk kita ini adalah dinas koperasi. Iya. Seringkali dinas koperasi mengadakan pelatihan, mengadakan istilahnya seminar, kemudian mengundang agar manajer, audit internal semuanya diberi pembelajaran. Nah, itu sebenarnya dalam rangka menyiapkan dan juga mendeteksi. Kemudian ada semacam kayak dunia pendidikan sertifikasi, penilaian lah. Penilaian, oh per tahun begini untuk laporan, penilaian. Bahkan tahun ini bahasanya pemeriksaan ya, lebih detail. Rinci seperti itu. Lebih rinci, detail sebenarnya. Lah maunya daripada dinas koperasi agar BMT ini atau koperasi pada umumnya berjalan kepada aturan main koperasi. Ya syarat satu koperasi dipenuhi. Jangan sampai ada oknum yang wadahnya koperasi tapi ini kedok. Jadi istilah kata Nafasnya itu koperasi yang tidak sehat seperti itu. Tidak sehat, jadi kedok. Sehingga langkah-langkahnya tidak koperasi kayak PT. Itu sebenarnya yang mau dibersihkan daripada pemerintah. Hanya sekarang sedikit ada wacana yang bagi kami ketar-ketir ya. Karena nanti pengawasannya mau dirancang rancangan undang-undang ya, RUU undang-undang yang sedang digodok pemerintah,
mau diindukkan ke OJK. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. Iya. Kalau diindukkan OJK, dan bagaimana peran koperasi? Iya. Ingat, zaman Bung Hatta, koperasi itu dari anggota, untuk anggota, dan keputusan di rapat anggota. Ketika nanti peran pemerintah terlalu detail, ya karena memang tidak menutup kemungkinan begini, ada beberapa peristiwa oknum koperasi yang bermasalah. Iya. Dikarenakan apa? Koperasinya tidak sehat. Maka sebenarnya yang penting kalau boleh kami pendapat, idealnya ya kembalikan ke kitanya, tetap di dalam dinas koperasi, bukan di OJK. Kalau di OJK berarti kita disejajarkan dengan perbankan, dengan BPR, padahal rohnya beda. Iya. Gitu loh. Itu rohnya. Oke, berarti kalau begitu nanti kalau terjadi persoalan, berarti pemerintah bisa menutup seketika. Sebenarnya di undang-undang koperasi pun sudah ada ya. Oh, ini di warning, ini sudah ada, pembinaan sudah ada. Cuman kalau nggak tahu nanti nasibnya kayak apa kita belum tahu. Tapi intinya sebenarnya pemerintah niatnya baik, agar koperasi-koperasi Indonesia itu settle baik. Kenapa podcast ini lahir? Ini dalam rangka melakukan tarbiyah kepada kami sendiri, kepada anggota kami khususnya, dan barangkali kalau bisa bermanfaat juga pada koperasi yang lain, teman-teman BMT, ayo profesional, ayo jaga amanah. Karena kemarin ketika ada pertemuan online ya, Zoom meeting, ada salah satu nasabah yang jadi korbannya koperasi. Dia marah. Nah, dia menuntut kayak ada LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Yeah. Makanya beberapa masukan lembaga perlindungan konsumen itu ke pemerintah, sehingga pemerintah bersikap agak tegas. Tapi saya berharap pemerintah ini dalam rangka pengawasan tadi, SP tadi, harap kami ya harus diperhitungkan mata-mata. Esensinya koperasi beda dengan PT, beda dengan PT. Kalau BPR kan PT, Mas. Yeah. Beda dengan perbankan. Kalau OJK apa tepat? Itu masukan kami sebagai orang bawah. Gitu dari saya dulu. Itu tadi sebetulnya kalau untuk OJK mungkin katakanlah itu salah satu bentuk bagaimana perhatiannya pemerintah kepada koperasi. Mungkin betul. Saat ini dilihat koperasi itu perkembangannya sudah cukup baik, perkembangannya bagus seperti itu. Jadi ada attention dari pemerintah yang dia juga cukup gitu. Bahwasanya kita juga diperhatikan oleh pemerintah, juga diawasi oleh pemerintah gitu. Itu tadi mungkin ya yang disampaikan dari Pak Toto tadi kan mungkin beberapa kelintir mungkin ya kekurangannya nanti ketika nanti diawasi oleh OJK nanti menjadi lebih sulit untuk pergerakan kita karena kita kan dasar hukumnya koperasi kan seperti itu. Betul. Mungkin kalau dari kelebihannya Pak Toto, mungkin andaikan kita nanti diawasi oleh OJK itu mungkin ada kelebihan enggak menurutnya? Kelebihannya begini, nanti akan sebenarnya juga pengen ya. Ada perbankan yang diawasi OJK, ada bank pemerintah yang merger. Itu sebenarnya waktu itu bank tersebut, maaf ya, kesehatannya kurang maksimalitas sehingga di merger. Ketika nanti terjadi pengawasan ini kurang sehat, biasanya ada perhatian, ada pembinaan begitu ya. Artinya pembinaan yang secara khusus begitu. Nah, tentunya standar filternya lebih kuat. Nanti bisa dipastikan orang yang abal-abal itu hanya untuk pedok menyimpan tadi, itu ya bang akan hilang. Pedok menyimpan atau menyembunyikan karena menyembunyikan pernah suatu saat koperasi itu harus memberikan surat pernyataan agar bahwa ini tidak ada pencucian uang. Karena misalnya ada pejabat, wah maaf ini nakal untuk menyembunyikan misalnya. Andaikan seumpama. Tapi insya Allah kalau di BMT Insan Mandiri tidak ada, saya jamin tidak ada. Karena apa? Kami benar-benar real, kami kecil, kami bangkit dari UMKM di Gemolong, dari tokoh-tokoh Muslim ngomong yang sekupnya kami masih kecil lah, gitu Mas. Mungkin sebelum beranjak ke Bu Dewi mengenai audit internal, kita masih sedikit ke eksternal dulu tadi ya. Mungkin selain itu kan kita juga setiap bulan, setiap tahun kita kan juga mengirimkan laporan ke dinas koperasi seperti itu Pak. Ya itu untuk laporan itu kan isinya angka-angka pasti tidak bisa kita sampaikan di sini gitu teman-teman ya. Nah itulah salah satu bentuk pengawasan koperasi yang dilakukan kepada kami. Jadi kami setiap bulan pun melaporkan untuk jumlah anggota, jumlah
kegiatan kita. kegiatan kita semua itu Operasional. kita laporkan ke dinas koperasi. Jadi seperti itu. Mungkin bisa menjadi sedikit gambaran untuk teman-teman bahwasanya kita memang betul-betul diawasi oleh dinas koperasi seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke pengawasan internal dengan Bu Dewi. Mungkin kalau untuk yang pengawasan internal Bu Dewi, itu apa saja yang dilakukan oleh jenengan sebagai pengawas internal untuk kegiatan yang ada di kita di BMT Insan Mandiri seperti itu? Iya. Eh, Tadi kan pengawasan eksternal ya, Mas ya. Eksternal itu juga dari dinas koperasi ya, Pak Iya, ya. iya. Dinas koperasi juga ada dari akuntan publik Iya. ya, Pak. Itu Yang untuk independen. ya, itu untuk mengawasi kegiatan akuntansi kita, nggih. Iya, iya. Kalau dari internal itu, kita itu pada operasional yang dilakukan di koperasi itu sendiri. Jadi kegiatan apa saja yang dilakukan di BMT. Itu dalam rangka mungkin bagaimana atau untuk menjaga bahwasannya biar nanti operasional teman-teman di masing-masing kantor itu tetap bisa sesuai dengan SOP atau sesuai dengan harapan kita atau mungkin ada tujuan yang lain mungkin. Iya. Terus terang kalau untuk audit internal itu Iya. kan mengarahnya pada SOP, SOM dan aturan-aturan yang sudah dibuat dari lembaga. Jadi kegiatan operasional yang ada di BMT itu bisa terarah dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalkan itu tidak sesuai di aturan yang berlaku, itu berarti ada penyimpangan gitu nggih Pak nggih. Iya. Penyimpangan atau bisa masuk ke kategori yang harus ditegur gitu Mas. Kalau untuk Oke. di internal lebih ke SDM kita masing-masing dan aturan yang sudah dibuat di lembaga. Oke, jadi istilah kata kalau untuk audit internal ini kalau boleh saya garis bawahi atau boleh saya kasih stabilo gitu ya. Iya. Itu bahwasanya kita itu menyehatkan diri kita sendiri atau kita mengawasi diri kita sendiri sebelum diawasi oleh Iya. pihak Iya. luar gitu. Jadi Betul. ketika nanti dalam diri kita itu dalam lembaga kita itu ada yang ini ada mulai bibit-bibit kerusakan, bermasalah ya. atau kenakalan, ini sudah segera bisa untuk di follow up, segera Ya. ditindaklanjuti atau segera mungkin diperbaiki seperti itu ya. Gitu. Kemudian mungkin secara garis besar saja gitu Bu Dewi, apa saja poin-poinnya mungkin atau misalkan katakanlah seperti ini. Oh, kita juga mengawasi untuk internal itu bagaimana berjalannya detailer itu bagaimana, kemudian dokumen kita atau mungkin presensi teman-teman di semua kantor itu berjalan dengan baik tidak atau mungkin ada hal yang lain seperti itu. Iya, itu juga termasuk karena audit internal itu mencakup dari pertama operasional, Iya. itu menyangkut SDM dan lain sebagainya, termasuk absensi, kehadiran, terus kerapian, kedisiplinan, itu termasuk. Yang kedua dari pembiayaan juga, terus dari akuntansi juga. Jadi misal ada slip-slip atau dari transaksi-transaksi itu yang mungkin mencurigakan atau tidak sesuai dengan aturan yang ada, itu kita tegur gitu. Iya. Biasanya kalau untuk yang kayak slip tidak sesuai seperti itu tadi, kebanyakan tuh yang ada itu temuan yang jenengan temukan itu karena apa? Karena mungkin ini ya memang karena orangnya nakal atau memang ya karena namanya manusia mungkin ada salah sedikitnya atau keliru atau mungkin ada mispersepsi harusnya ditulis A tapi ditulis B seperti itu atau ada kesalahan yang bisa dikatakan lah ya kesalahan manusiawi lah gitu. Iya. Atau memang itu memang wah ini memang ini orangnya mau nakal ini gitu. Ya, kalau kebanyakan itu memang dari unsur manusiawi, mungkin lupa Iya. atau mungkin memang belum sempat untuk dimintakan. Kan ada tanda tangan atau validasi yang harus tercantum dalam slip itu. Mungkin Tapi kadang kadang-kadang, terlewat gitu. Iya, terlewat. Mungkin juga belum ada waktu untuk memintakan seperti itu. Jadi kalau setelah itu nanti ya kita tegur. Setelah itu ya sudah mulai disiplin lagi gitu. Jadi itu Pak tadi Yusuf, ya. Betul. belum sempat untuk dimintakan tapi keburu sudah kena audit seperti itu. Iya, biasanya seperti itu. Iya. Soalnya banyak juga kalau yang kasus-kasus slip-slip yang masih terlewat tanda Iya. tangannya dan lain sebagainya itu memang mereka itu belum mengunjungkan. Biasanya kalau marketing itu kan keliling, Iya. itu ada jadwalnya. Setiap hari apa itu kan pasti ke sana. Iya. Nah mungkin sebelum dimintakan ke sana, keburu sudah ada audit datang. Nah gitu. Oke. Biasanya seperti itu. Kalau mungkin untuk ke absennya gitu mungkin yang di cabang-cabang gitu atau di teman-teman kantor gitu bagaimana?
ada temuan-temuan cabang untuk absennya yang ganjil atau gimana? Iya, Atau kebanyakan mungkin ada itu yang pengalaman lucu gitu ya, mungkin bisa di-sharing di sini gitu. kalau absensi itu kebanyakan kalau absensi itu pulangnya yang Iya. kebanyakan kadang-kadang nggak absen itu karena mungkin ke pusat kan kalau di pusat itu kan nggak ada absen untuk manajer cabang atau mungkin marketing yang dari cabang. Jadi untuk masing-masing Iya. teman-teman kantor itu untuk secara garis besar atau SOP-nya ya memang ketika absen itu ya di Di kantornya kantornya cabang masing-masing, masing-masing seperti ya. itu. Nah, Tapi biasanya mungkin kalau di absennya di pusat itu bisa pakai berita acara. Kalau pada hari itu jam berapa itu ada di pusat. sedang seperti melakukan itu. kegiatan Iya. apa seperti itu ya. Atau mungkin juga mungkin kalau untuk teman-teman yang marketing kan kalau keluar mungkin ke tempatnya anggota Iya. itu mungkin sampai beberapa tempat atau mungkin juga di tempatnya anggota itu masih ngobrol dulu, Iya. sharing atau entah apa Nggak sempat sampai ke nggak sempat kantor. kembali ke kantor, balik ke kantor itu kantornya sudah tutup gitu. tutup. Mungkin seperti itu mungkin Iya. juga ada ya. Iya, ada. Saya lihat tuh kadang juga ya pernah lah ketemu dengan teman seperti itu karena kita kan di IT juga kadang kan untuk presensi kita juga sedikit bersinggungan jadi sedikit tahu gitu Iya. ya mungkin karena seperti itu juga. Kemudian mungkin tadi setelah ditemukan kendala atau masalah tadi ya misalkan Iya. ya mungkin slipnya kurang lengkap atau ada berkas yang kurang lengkap seperti itu ya setelah jenengan audit gitu kemudian nanti untuk tindak lanjutnya itu seperti apa Bu Tri? Iya. Saya kan audit, Mas. Iya. Audit itu kan tugasnya cuma mencatat. Mhm. Nah, untuk catatan nanti saya buat laporan. Setelah buat laporan itu nanti masuknya ke pengurus. Baru pengurus itu nanti ke manajer pusat ya Pak Toto ya. Manajer pusat bisa ke operasional sesuai dengan apa yang temuannya audit tadi. Gitu. Nanti setelah itu baru manajer pusat itu tadi follow up ke bawah atau fallback ke bawah itu nanti gimana ini kok bisa terjadi seperti ini itu alasannya apa dan harus bagaimana itu harus sudah di follow up lagi dari manajer pusat seperti itu. Dari itu sebagai bentuk untuk meluruskan gitu. Iya. Jadi komando untuk Iya. meluruskannya setelah mendapatkan sesuatu hal yang mungkin kurang sesuai dengan SOP Iya. gitu ya. Itu nanti Iya. jenengan buat suatu laporan untuk dilaporkan kepada atasan. Iya. Kemudian nanti untuk atasan sesuai dengan jalur komando yang Iya. ada untuk bisa diselesaikan seperti itu ya. Iya. Mungkin Seperti itu. kesalahannya dalam bentuk mungkin masuk ke SDM atau dalam bingkai atau dalam ranah bisnis itu nanti bisa diselesaikan ke masing-masing bidang seperti itu ya. Iya. Begitu. Kemudian gini, ada yang lucu mungkin ya, Betul. Kan biasanya kalau orang-orang SDM, orang-orang audit internal itu seperti itu Pak Toto. Biasanya kan menjadi momok untuk teman-teman yang lain. Jadi seperti sebetulnya itu teman, tapi terasa sebagai musuh gitu. Wah itu Mbak Dewi, Bu Dewi sudah kesini itu nanti golek-golek kesalahan itu pernah ada nggak yang teman-teman seperti itu langsung ke jenengan gitu? Kalau mungkin kasak-kusuk di belakang sih pasti ya wajar lah gitu. Tapi kalau di depan jenengan gitu mungkin Mbak Dewi ini ngapa sih gitu? Mau cari masalah ya atau gimana gitu? Ya pernah Mas, kan seperti itu sudah hal yang wajar ya Pak ya, wajar. Soalnya gini, tiap manusia, tiap manusia atau pribadi kita masing-masing lah, itu kalau diawasi pasti juga gimana ya Pak, sungkan, iya sungkan atau gimana ya, wah aku kok enek tekor ini ya, aku kok dikapak nih ya, kan mesti gitu Mas. Jadi ya wis hal yang wajar, jadi wis enggak apa-apa gitu. Iya. Apalagi kalau teman-teman yang ada di kantor cabang gitu ya, kedatangan tamu dari kita yang orang pusat seperti itu, seperti halnya itu mereka itu ada rasa sungkan gitu ya, wah ada orang pusat datang itu rasanya berbeda gitu ya. Kalau nggak ada masalah nggak ada masalah. Rasanya itu mungkin ya agak orang pusat itu ada image tersendiri gitu Pak mungkin. Oke, mungkin ada hal yang lain mengenai audit internal yang mau disampaikan untuk kesempatan kali ini biar teman-teman yang ada di luar yang sedang menyimak kita itu juga merasa oh ya ternyata di BMT itu ada pengawasan dan lain sebagainya, jadi kita aman dan jadi kita yakin untuk jadi anggotanya BMT seperti itu. Iya. Gini, kalau untuk anggota di luar sana itu koperasi kita khususnya BMT Insan Mandiri itu kan sudah ada pengawasan dari di luar dan di dalam ya Pak audit eksternal dan internal. Jadi tidak perlu khawatir misal mau menabung atau mau pembiayaan di kita, mau jadi anggota di kita itu tidak perlu khawatir. Dan untuk teman-teman sesama koperasi itu sebaiknya menjalankan aturan yang sudah sesuai dengan
aturan yang dibuat lembaga masing-masing Hmm. agar tidak terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan di kemudian hari. Gitu aja Mas Saiful mungkin untuk pesannya untuk lembaga kita dan Iya. lembaga yang lainnya mungkin gitu. Oke, terima kasih Bu Dewi. Kemudian kita sedikit kembali ke Pak Toto tadi. Iya. Mungkin gimana Pak tadi kok ada sampai ke OJK lah tadi Pak. Ya itu mungkin kan bentuk pengawasan atau bentuk perhatian dari pemerintah gitu ya. Tapi kan kembali lagi bahwasannya kan kita memang badan hukumnya itu kan koperasi, ke dinas koperasi dan juga ke Kementerian UMKM sepertinya ya kita. Iya. Nah itu nanti ketika masuk ke OJK apakah nanti ya itu akan menjadi fine saja atau nanti menjadi gimana? Ini hanya Iya. ini gini ya teman-teman. Ini Tetap, hanya gambaran pandangan atau sharing. ya pendapat kita gitu Iya. aja. Jadi begini, yang pertama kita ngomong menyempurnakan Mbak Dewi tadi. Iya. Jadi prinsip manusia itu kan ada konsep muhasabah. Muhasabah itu diri sendiri, introspeksi, mawas diri, mengawasi dirinya sendiri. Audit internal tadi Iya, mengawasi jadi dirinya pengawasan sendiri. diri sendiri itu bagian muhasabah. Aku wis nyambut gawe ning kene jujur ora, aku wis digaji amanah ora sesuai dengan SOP atau enggak. Iya. Itu dia akan mawas diri. Baru nanti aturannya menyemennya kayak begini ya gitu. Jadi ketika mawas dirinya kuat, muhasabahnya kuat, kalau orangnya itu baik, insya Allah baik. Nah, kemudian pengawasan itu internal tadi seperti polisi ya, Pak polisi yang menjaga keamanan di lapangan, kadang kan baik, tapi orang ketakutan dulu. Ada polisi loh, pakai helm kok urusan polisi. Padahal pakai helm itu demi keselamatan diri sendiri. Iya. Nah, contoh kembali ke BMT atau koperasi. Kalau terjadi pengawasan maksudnya begini, biar aman semuanya, aman bagi semua anggota, aman bagi lembaganya, dan sejahtera semuanya, ya anggota pengelola, anggota pengurus, semuanya aman. Jadi sebenarnya esensi pengawasan ini begini, misalnya tertib situasi aman, adakah maling? Nah gitu loh. Sudah aman Jadi gitu. memang begini, sistem yang kuat, Iya. SDM yang baik, itu akan baik. Kalau misalnya pengawasan tidak ada, ini kan sistemnya rapuh, mudah dijebol. Kadang-kadang orang berniat jahat itu karena ada kesempatan. Iya. Wah, ini sistemnya kok gampang tak jebol ya, tak jebol. Iya. Tapi ketika sistem kuat, orang mikir, wah aku nek ngene konangan ya. Kadang ada orang yang tipenya tidak takut pada Tuhan, tidak takut sama Allah, takutnya pada sistem. Nah sebenarnya kalau muhasabah tadi, takutnya sama Allah aman. Wis rasain audit internal SPI sebenarnya. Tapi kan manusia itu kilaf kadang Iya. ya. Maka ada sistem yang dibuat, termasuk Mbak Dewi ini bagian sistem yang menjalankan sistem. Sehingga inilah yang membuat anggota kita nyaman dan aman. Ya. Itu yang tadi melakukan Mbak Dewi.